Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Pak Habib. Hari ini saya akan mencoba membahas latihan yang kemarin sudah saya share di Google Classroom. Tapi sebelumnya mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya saya telah membagikan tugas, yaitu latihan 1.1, 1.2 dan 1.3. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mungkin beberapa yang perlu saya bahas. Nanti kalau ada kesulitan, kalian bisa menghubungi saya via WA, bisa bertanya di sana. Insya Allah semaksimal mungkin akan saya mencoba untuk menjawab. Oke, yang pertama adalah pembahasan latihan 1.1. Kalau di buku paket kemarin ada di halaman 10 ya. Jadi yang pertama, nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Yang pertama, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Maka kalau ini dijadikan bilangan berpangkat, maka menjadi negatif 2 pangkat 3. Kenapa kok pangkat 3 nak? Karena di sini negatif 2 nya itu dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi makanya di sini pangkat 3. Nah, mengerjakan soal yang B, yang C itu sama caranya ya. Jadi yang B, C itu sama. Ini kok bisa 1/5 pangkat 5. 5 ini dari mana Pak? Karena 1/5 nya ini ada 5 kali. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan yang C. Kemudian yang D, T dikali T dikali T dikali T dikali T dikali T, maka menjadi T pangkat 6. Kenapa pangkat 6? Karena di sini T-nya dikalikan sebanyak 6 kali ya. Jadi 6 ini diperoleh dari perkalian berulang T ini ada sebanyak 6 kali. Begitu juga dengan yang E. Di sini Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y sampai terakhir sini, maka bisa dituliskan Y pangkat 10. 10 ini dari mana? 10 ini diperoleh dari perkalian berulang Y ini ada sebanyak 10 kali. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Jadi pertanyaannya kebalikan dari soal yang nomor 1. Kalau ada 3 pangkat 8, nah maka bukan berarti 3 kali 8, bukan ya. Tetapi 3 pangkat 8 itu artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 8 kali. Jadi 3-nya ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Begitu. Begitu juga soal yang B, sama. Pangkatnya 4, maka yang di dalam kurung ini ada sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang C, T pangkat 3, maka T-nya dikalikan sebanyak 3 kali. T-nya ada 3, 1, 2, 3. Bukan T pangkat 3, itu T dikali 3, bukan. Kemudian ini negatif 1/4 pangkat 4. Yang E juga negatif, tapi negatifnya ada di luar. Apa bedanya ini? Ayo, ada yang tahu apa bedanya? Ya, jadi bedanya adalah anak-anak. Jadi kalau yang pertama itu negatifnya ada di dalam kurung, artinya berarti dia itu selalu ikut terus. Nah ini negatif 2, negatif 1/4, negatif 1/4, negatif 1/4, negatif 1/4 sebanyak 4 kali. Tapi kalau negatifnya di luar kurung, maka dia tidak ikut terus, dia hanya ditulis sekali di depan saja. Jadi contoh lain, misalkan saya punya begini. Misalkan saya punya 2 pangkat 3. Maka kan sama dengan kan 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian kalau saya punya negatif 2 pangkat 3, berarti ini kan negatif 2 dikali negatif 2, kemudian juga dikali negatif 2. Tetapi kalau saya punya negatif buka kurung 2, kemudian saya pangkatkan 3, nah maka ini negatifnya cuma ditulis sekali di depan saja. Setelah itu 2 dikali 2
dikali 2. Begini anak-anak. Bisa dipahami ya bedanya ya. Jadi nah, ketiga bentuk ini sama, 2 pangkat 3, tapi yang ini positif, yang ini negatifnya di dalam kurung, yang ini di luar kurung. Jadi ini bedanya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa menemukan contoh-contoh yang lain ya. Kembali lagi ke sini. Sehingga bedanya ini kalau kalian lihat, kalau yang D ini maka negatifnya ikut terus karena dia posisinya ada di dalam kurung, maka dia merupakan suatu kesatuan, sedangkan ini adalah negatif, tandanya di depan, maka dia hanya ditulis sekali di depan saja. Itu bedanya. Yang nomor 3, tentukan hasil perpangkatan berikut 2 pangkat 8. Sekali lagi, 2 pangkat 8 itu bukan berarti 2 dikali 8, nah. Bukan, tetapi 2-nya dikalikan sebanyak 8 kali. Maka kalau kalian hitung, maka 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka sampai ada 8. Kalau dikalikan, maka 2 pangkat 8 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya adalah 256. Sama halnya dengan soal yang B ini, cara mengerjakannya sama dengan yang A. Ya, 5 pangkat 4 itu bukan 20, bukan 5 kali 4 20, bukan. 5 pangkat 4 itu berarti 5-nya ada 4 kali. Kemudian dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Begitu juga dengan soal yang C ya. Sama, 0,02 pangkat 2 berarti 0,02 ini dikalikan 0,02, ada 2 kali. Yang D, 1/3 pangkat 3 berarti yang di dalam kurung ini ya dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kalau perkalian pecahan dulu waktu kelas 7 mungkin ya, perkalian pecahan, kalau misalkan sekarang saya punya begini, contoh saja misalkan ya. Jadi sebentar, masih proses. Jadi perkalian pecahan, pembagian pecahan, jadi itu masih digunakan apalagi dalam pembelajaran bilangan berpangkat ini ya. Jadi misalkan saya punya 2/3, kemudian saya kalikan dengan misalkan 1/5, maka hasilnya sama dengan ini 2, ini 15. Dari mana? Perkalian pecahan itu langsung atas kali atas, bawah dikali bawah, begitu. Maka ini hasilnya 1 dikali 1, 1 dikali 1, 1. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Maka hasilnya 1/27. Yang E, negatifnya di luar, maka tinggal ditulis sekali saja di luar. Baru yang di dalam kurung dikalikan 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Yang atas pasti 1 hasilnya ya, karena 1 kali 1 kali 1 kali 1. Yang bawah 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, 64 dikali 4 256. Nomor 4, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Basis 10 berarti bilangan pokoknya 10. 1000 maka kalau dirubah sama artinya dengan 10 pangkat 3. 100.000 berarti 10 pangkat 5. 1 juta maka 10 pangkat 6. Artinya di sini kalau 10 juta maka 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 artinya 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 7 kali. Itu hasilnya ini. Kalau misalkan sekarang saya punya misalkan, nah kira-kira ini kalau dijadikan bilangan berpangkat dengan basis 10, maka 10 pangkat berapa ya? Pangkat? Iya, pangkat 8. Ya. Jadi bisa ya. Jadi begitu. Yang nomor 5 juga sama, tetapi di sini dituliskan basisnya adalah 2. Berarti 256 itu kalau dijadikan bilangan berpangkat jadi 2 pangkat berapa sih? Begitu maksudnya. Ya kalian hitung aja, tinggal 2 dikali 2 masih 4. 2 kali 2 lagi 8, kali 2 lagi 16, kali 2 lagi 32, kali 2 lagi 64, 64 kali 2 lagi 128, 128 kali 2 lagi 24,
256. Berarti stop di sini, maka 2 pangkat 8. 8-nya ini diperoleh dari banyaknya 2 ini loh. Ada 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga dengan soal yang lainnya ini, yang B, yang C maupun yang D, sama caranya begitu. Kira-kira untuk pembahasan 1.1 ini bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi kalau pembahasan 1.1 ini ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya saya via WA, nanti bisa saya jelaskan lebih jauh lagi. Oke anak-anak, itu pembahasan 1.1. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan 1.2. Yang pertama adalah sederhanakan perpangkatan berikut ini. 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa jika ada bilangan berpangkat kok basisnya sama ya, basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, maka bisa menggunakan sifat yang pertama. Misalkan sekarang saya punya ini 2 pangkat 3 kok dikalikan dengan 2 pangkat 4 misalkan, maka hasilnya karena ini 2 dan ini 2 sama, maka pangkatnya ini bisa ditambahkan, maka di sini menjadi tinggal 2 pangkat 3 ditambah 4, jadi sama dengan 2 pangkat 7. Nah begini. Nah maka ini juga bisa dilakukan seperti itu. 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3, maka karena ini sudah sama 4, maka tinggal digunakan sifatnya, maka 4 tinggal 6 ditambah 3, maka tinggal 4 pangkat 9. Negatif 7 pangkat 3 dikali negatif 7 pangkat 2, karena ini sudah sama negatif 7 nya, maka bisa menggunakan cara seperti yang A ya. Yang C juga begitu. Di sini ada 4 dalam kurung negatif 2,5 pangkat 4 dikali negatif 2,5 pangkat 3. Kalau kalian lihat di sini ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama ya. Ini saya beri warna merah ya. Nah, ini kan sama 2,5. Berarti 4-nya biarkan dia di sini. Lah 2,5-nya ini kan sama 2,5. Maka bisa menggunakan cara kayak yang pertama tadi. Maka tinggal ditulis negatif 2,5, terus kemudian pangkatnya tinggal ditambahkan 4 ditambah 3. Pangkatnya jadi 7. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Kemudian yang D, 5 pangkat 2 dikali 2 per 5 pangkat 3 dikali 2 per 5 pangkat 2 ya. Jadi yang pertama, nah kemarin di pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah saya ajari kalau ada begini. Nah, kalau ada bentuk begini, ya, nah kalau ada bentuk begini, itu kan bisa dirubah menjadi sama dengan, nah ini kan bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. Nah 2 per 5 di dalam kurung pangkat 3, artinya yang ada di dalam kurung masing-masing unsur ini sama-sama pangkatnya 3. Berarti ini 2 pangkat 3, yang bawah menjadi 5 pangkat 3 ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, maka bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Nah kembali lagi ke sini, maka 2 per 5 pangkat 3, nah ini 2 per 5 pangkat 2, ini kan sama bentuknya, basisnya kan sama, ini 2 per 5, ini juga 2 per 5. Ini saya beri warna biar bisa membedakan. Mungkin saya beri warna apa ya, saya beri warna hijau lah. Nah, kembali lagi seperti bentuk yang pertama tadi ya. Kalau bilangan berpangkat kok basisnya sama, maka pangkatnya tinggal ditambah atau dijumlah. Maka ini 2 per 5, ini juga 2 per 5. Nah, maka tinggal 5 pangkat 2 nya tetap. Kemudian ini 2 per 5, ini juga 2 per 5, maka pangkatnya ini tinggal ditambahkan, maka menjadi 2 per 5
pangkatnya 3 ditambah 2 sehingga menjadi 5 pangkat 2 dikali 2 per 5 pangkat 5. 5 dari mana Pak? 5 itu dari 3 ditambah 2 ini pangkatnya. Sehingga 5 pangkat 2 ini tetap jadi di sini. Kemudian yang ini, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Nah, ya kan? 2 per 5 pangkat 3, maka sama-sama 2 pangkat 3, 5 juga pangkat 3. Sama, ini juga begitu. 2 per 5 pangkat 5, maka 2-nya pangkat 5, 5-nya pangkat 5. Nah, ini 5 pangkat 2, yang ini 5 pangkat 5. Nah, pembagian pecahan, pembagian bilangan berpangkat. Pangkat jika misalkan sekarang saya punya begini. Saya punya begini misalkan di sini ya. Misalkan sekarang saya punya begini. Ini saya ganti 5, ini saya ganti 7. Nah, 5 pangkat 7 per 5 pangkat 3. Ini kan sama artinya dengan pembagian bilangan berpangkat. Karena basisnya sudah sama-sama 5, maka bisa menggunakan sifat yang nomor 2 ya. Nomor 2 yang kemarin sudah saya jelaskan. Maka ini menjadi 5, kemudian pangkatnya 7 dikurangi 3. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 4. Nah, begitu juga dengan ini. Karena ini 2 dan ini 5 pangkatnya, besar yang bawah kan, maka yang atas ini habis 2, ini 5 ya. Nah, sisa 3, tapi 3 itu di bawah. Makanya ini 5 pangkat 3 yang bawah, yang atas sudah nggak ada 5 pangkat 2. Kenapa? Karena yang 2 ini sudah 5 ini sudah dikurangi 2 ini ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 5 per 5 pangkat 3. Yang kedua, tuliskan bentuk W pangkat 3 dikali W pangkat 4 ke dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Berapakah hasilnya? Apakah kamu juga dapat menyederhanakan bentuk W pangkat 3 dikali N pangkat 4? Jelaskan jawabanmu. Jadi begini anak-anak, sekali lagi, bilangan berpangkat itu bisa dioperasikan menggunakan sifat-sifat yang kemarin saya jelaskan di pertemuan pertama jika bilangan pokoknya atau basisnya itu sama. Yang pertama, W dengan W sama, maka tinggal menggunakan sifat yang pertama, maka tinggal W 3 ditambah 4, maka tinggal W pangkat 7. Tapi yang kedua, W pangkat 3 dikali N pangkat 4, ini tidak bisa disederhanakan. Kenapa? Karena bilangan pokoknya atau basisnya itu berbeda, yang satu W, yang satu N. Maka kalau begitu tidak bisa disederhanakan. Baik anak-anak, untuk berikutnya soal yang nomor 3 ya, soal yang nomor 3. Yang pertama, sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Y pangkat 3 yang saya beri warna merah ini kali ya, bukan X ya. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y pangkat 2 ya. Maka Y pangkat 3 tetap, 2Y pangkat 7 tetap, dan ini 3Y pangkat 2 ini berubah jadi 3 pangkat 2 Y pangkat 2. Loh kok bisa Pak? Jadi begini ceritanya nah, ya. Jadi kalau misalkan saya punya begini ya, saya misalkan punya 2A dalam kurung kemudian kuadrat, maka ini hasilnya sama dengan masing-masing yang ada di dalam kurung itu dikuadratkan. Nah, sekarang yang pertama, angka 2 kuadrat berarti kan 4, kemudian A-nya pangkat 2. Kok dari mana Pak? Ya, sebenarnya ini kan sebelumnya sudah ada 2 pangkat 2, kemudian A-nya juga pangkat 2. Nah, sebenarnya kan begini. Nah, 2 pangkat 2 itu kan 4. A pangkat 2 ya, A pangkat 2. Makanya di sini tadi 3Y kuadrat. 3 kuadrat berarti kan 9 ini. 3 kuadrat ya.
3 kuadrat berarti 9, Y kuadrat berarti tetap Y kuadrat. Maka sekarang tinggal Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 9Y pangkat 2. Kalian masih ingat pelajaran kelas 7 dulu adalah aljabar ya. Jadi aljabar itu bisa dioperasikan dengan yang sejenis. Nah, sekarang kita kalikan Y-nya dulu ya. Kita kalikan angkanya dulu, mohon maaf. Y ini tidak ada angkanya di depannya Y. Maka kalau tidak ada angkanya ini, maka dia dianggap 1. Angka kali angka, huruf dikali huruf. 1 dikali 2, 2 dikali 9, maka hasilnya 18. Jadi tahu ya 18 dari mana. Kemudian Y, ini juga Y, ini juga Y. Maka karena basisnya sudah sama Y-nya, maka kan pangkatnya tinggal ditambah saja. Maka Y tinggal 3 ditambah 7 ditambah 2, maka hasilnya 12. Sehingga hasil akhirnya adalah 18Y pangkat 12. Begitu anak-anak, bisa dipahami ya. Kemudian soal yang berikutnya yang B. B dikali 2Y pangkat 7 dikali B pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Nah, sekali lagi, aljabar itu sensitif, dia suka dengan yang sejenis. Jadi B ya dengan B, Y dengan Y. Maka kita kelompokkan dulu, B ini dengan siapa? B ini dengan B pangkat 3. Maka di sini B dikali B pangkat 3. Ya. Kemudian 2Y pangkat 7 dengan siapa? Dengan Y pangkat 2. Sehingga B dikali B pangkat 3. Nah, karena sudah sama-sama B, maka pangkatnya kan tinggal ditambahkan, maka menjadi B pangkat 4. Kemudian 2Y pangkat 7 dikali Y pangkat 2, sama-sama Y ini, tapi pangkatnya ini 7, ini 2, maka tinggal ditambah, maka tinggal 2Y pangkat 7 ditambah 2 sehingga menjadi 2Y pangkat 9. Jadi begitu caranya anak-anak, seterusnya mungkin begitu ya. Yang C juga begitu, 3M pangkat 3 dikali MN dalam kurung pangkat 4. Berarti kalau MN ini dalam kurung pangkat 4, berarti masing-masing dari yang di dalam kurung, berarti ini M-nya pangkat 4, N-nya juga pangkat 4. Sekarang tinggal dilihat, ini M pangkat 3, kira-kira siapa yang bisa beroperasi dengan M pangkat 3? Karena ini M, maka yang dioperasikan ya M, maka ini. Maka tinggal 3-nya tetap, maka ini M pangkat 3 dikali dengan M pangkat 4, sehingga pangkat 3 ini ditambah dengan pangkat 4. Loh Pak, kok N-nya ini enggak diapa-apakan kok tetap Pak? Iya, karena tidak ada lagi yang hurufnya N, yang ada itu M, maka kita operasikan M dengan M. Maka hasilnya menjadi 3M pangkat 7 dikali N pangkat 4. Yang D juga begitu, sama, TN pangkat 3 buka kurung pangkat 4. Berarti T-nya pangkat 4, kemudian N-nya itu pangkat 12. 12 dari mana nak? 12 ini dari, ini sudah ada pangkatnya 3, kok dipangkatkan lagi 4, berarti kan dikali. Maka N pangkat 3 dikali 4, maka N-nya pangkat 12. Kemudian caranya sama seperti yang di atas, jadi T ya dengan T, N juga dengan N. Sekarang 4T pangkat 3 ini ya, nggak ada angkanya, berarti kan 1 kali 4, 4. T pangkat 4, maka dia bisa dikalikan dengan T pangkat 3. Maka tinggal T pangkat 4 ditambah 3, maka menjadi T pangkat 7, N 12-nya tetap. Kemudian yang E, 2X pangkat 3 dikali 3 buka kurung X kuadrat Y kuadrat tutup kurung pangkat 3 dikali dengan 5Y pangkat 4. Nah, yang ini tetap, karena tidak ada pangkatnya maka tetap 2X pangkat 3. Lah ini kita rubah, 3 ini tetap 3, X pangkat 2, tapi di sini dipangkatkan lagi 3. Jadi begini, saya bawa ke sini, saya bawa ke lembar baru. Nah, jadi begini. Nah, X pangkat 2, Y pangkat 2 kok dipangkatkan lagi 3. Katanya kalau ada pangkat kok dipangkatkan lagi, maka kan dikali. Maka X-nya menjadi pangkat berapa nak? Pangkat 6. Kok 6 Pak? Dari mana 6? Dari 2 ini nak, itu dikali dengan 3. Begitu juga dengan Y-nya, maka menjadi Y pangkat berapa? Y pangkat
6. Oke, begitu ya anak-anak ya. Ya. Jadi kembali lagi, ini X pangkat 6, Y pangkat 6 diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini, operasi yang ini ya. Nah, kalau sudah, nah sekarang tinggal kita kelompokkan. Sekarang angka dengan angka, huruf dengan huruf. Hurufnya juga begitu, huruf X dengan X, huruf Y dengan Y. Angka dulu. 2 dikali 3, 6. 6 dikali dengan 5, maka menjadi 30. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. X sekarang, ini ada X pangkat 3, ini X pangkat 6, maka tinggal X pangkat 3 ditambah X pangkat 6, maka tinggal X nya jadi pangkat 9, karena ini pangkat 3, ini pangkat 6 ditambahkan. Y nya juga begitu, ini Y pangkat 6, ini Y pangkat 4, sudah sama-sama Y, maka pangkatnya bisa ditambahkan sehingga menjadi Y pangkat 10. Maka hasil akhirnya adalah 30 X pangkat 9 Y pangkat 10. Oke anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi hari ini pembahasannya 1.1 dan 1.2. Untuk di bagian berikutnya akan saya bahaskan pembahasan di latihan 1.3. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan anak-anak. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan via WA. Insya Allah sebisa mungkin saya jawab. Dan sekali lagi anak-anak, belajar matematika itu jangan mudah putus asa. Matematika itu mudah kalau kalian mau mencoba. Dan hal yang paling membuat kita bodoh adalah malas untuk mencoba. Sekali lagi pesan saya, jangan hanya menilai dari sekedar benar atau salah, tapi usahamu mengerjakan insya Allah itu jauh lebih mahal dan lebih berharga. Dan semoga kesuksesan menyertai kalian. Maka dari itu tetap semangat belajar. Demikian anak-anak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.